Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Inang tahu pasti kalian semuanya dalam sehat dan penuh sukacita karena kalian sudah menunggu dengan tidak sabar kan? Yuk sekarang duduk dengan rapi, boleh dengan mama papanya ditemani supaya ibadah kita meskipun di rumah melalui live dapat berlangsung dengan baik. Tuhan senang dimanapun itu kita lakukan. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, Tuhan pasti senang. Kita akan mulainya dan yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Amin. Yuk kita bernyanyi ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan titah pertama sampai dengan yang ke-10 ya. Diikuti pelan-pelan saja, lambat-lambat ya. Yuk. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan,
ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Mari kita berdoa, mohon pengampunan dosa
kita berdoa sama-sama ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, ayat bulanan untuk bulan Maret ada tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma 3 ayat 24. Yuk dibuka dulu. Roma 3 ayat 24 itu di Perjanjian Baru. Sudah ketemu? Sudah? Inang bacakan dulu, nanti kita sama-sama ya. Roma 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sama-sama ya, yuk. Roma pasal 24, Roma 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman ya. Lopit tangannya, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau warta sekolah minggu pertama masih tetap kita ibadahnya live ya sayangnya. Kemudian ada satu, kita tetap mengumpulkan persembahan meskipun ibadahnya di rumah. Dan nanti papa mamanya boleh antar ke gereja dalam waktu sekali sebulan atau kapan ada ibadah ke gereja, mama papanya boleh ya antar ke gereja, tulis namanya. Siapa misalnya namanya Listen Nababan gitu ya. Oke deh, cuman itu saja ya. Yuk sekarang kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Adik-adik, tab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk kita. Firman Tuhan di hari Minggu ini terambil dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Coba dibuka Alkitabnya. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Amang bacakannya, demikian firman Tuhan. Waktu
waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian membaca firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata dikasihi Tuhan Yesus Kristus berarti Yesus sangat mencintai adik-adik sekolah minggu. Berarti Yesus sangat melihat kebutuhan adik-adik sekolah minggu. Kemudian Yesus juga melihat apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga sekolah minggu. Itu pastilah Yesus melihat, karena Yesus mencintai, mengasihi kita. Hanya bagaimana kita supaya Yesus juga terang-terangan melihatnya, lalu kita berdoa menyampaikannya kepada Yesus Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana Yesus atau Allah telah mencintai adik-adik sekolah minggu dengan memberi makan, memberi napas kehidupan, memberi kebutuhannya, memberi orang tua yang baik, memberi penghasilan yang baik bagi orang tuanya, sehingga di rumah bisa makan enak, bisa makan seadanya pun, tapi tidak kelaparan. Semua adik-adik sekolah minggu pasti mengalami itu. Itu adalah bahwa Allah, Yesus sangat mengasihi kita. Tapi bagaimana kita? Apakah adik-adik sekolah minggu mengasihi Yesus? Tunjuk tangan. Pasti semua tunjuk tangan. Apakah adik-adik sekolah minggu mencintai Tuhan Yesus? Iya, saya Pak Pendeta mencintai Tuhan Yesus dengan bagaimana saya melakukan perintahnya. Ada juga orang yang bernyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Tapi dalam kehidupannya dia hanya bernyanyi aja. Tidak ada dilakukan yang diperintahkan
Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Ya banyak kan. Sebagai anak-anak lebih banyak disuruh mencintai, mengasihi, menghormati orang tua. Menghormati, mencintai, mengasihi orang tua, itu artinya anak-anak sekolah minggu mau mendengar orang tuanya, mau bersyukur buat apa yang diberikan orang tuanya, karena itu dari Tuhan. Jadi ada sekolah minggu, apalagi bentuk saya mencintai Tuhan Yesus. Salah satunya lagi rajin berdoa, rajin belajar, rajin menolong, rajin membantu orang tuanya kalau sudah bisa membantu. Kelas 3 atau kelas 4 SD ke atas pasti sudah bisa membersihkan rumah, menyapu, mencuci piring. Adik-adik yang kelas 5 misalnya mencuci kainnya, adik-adik yang sudah kelas 7 membantu orang tuanya yang lain-lainnya. Apalagi banyak. Jangan hanya main handphone, jangan hanya main game, tapi diingat terus belajar, karena itu adalah mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Hasilnya akan menjadi kebahagiaan bagi orang tua, bagi guru, bagi dirimu sendiri. Bukan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Di sini tidak mengasihi Tuhan Yesus. Seakan-akan dia mengasihi, tapi hatinya lain. Siapa itu? Judas. Kita baca tadi kan, datang Judas membawa gerombolan anggota-anggota dari imam-imam kepala, penatua-penatua yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Diberi si Judas uang, lalu si Judas mau ditipu. Apa yang dilakukan si Judas? Lihatlah, seakan-akan diciumnya, padahal itu tanda bahwa itulah yang mau ditangkap. Bayangkan dulu jahatnya si Judas itu. Ya, adik-adik sekolah minggu, diciumnya. Tapi itu tanda untuk menjerumuskan, menyuruh orang supaya dia dimatikan. Wah, pernahkah adik-adik sekolah minggu begitu? Di rumah pura-pura ngasih sesuatu, tapi ada keinginan yang lain. Bukan ikhlas dia mengasih sesuatu itu. Pura-pura dia baik, sebentar lagi aku ulang tahun. Pura-pura dia baik, nyapu rumah, nyuci piring. Apa disuruh mamanya, cepat-cepat dia pergi melakukannya. Lalu pas ulang tahun, "Mak, aku ulang tahun, hadiahnya mana?" Pura-pura diciumnya mamanya. Mama ini baik loh, kan? Setelah dikasih hadiahnya, ya besoknya dia tidak lagi disuruh mamanya, "Bentar mak." Setelah dikasih, "Mak, aku ulang tahun, aku cukup, gak usahlah dibeli apa hadiah-hadiah, cukuplah mama isi aku paket." Diisi mamanya paket berapa giga atau 15 giga. Atau dibilang, "Ma, aku ulang tahun ini selama ini kan gak pernah aku main handphone, tapi selama ulang tahun hari itu aku main handphone mama terus ya." Dikasih mamanya. Akhirnya pas di hari itu disuruh mamanya pun, dipanggil lamanya, "Sapu dulu rumah nanti ya." "Nantilah dulu mak." Kan gitu dia. Itu pura-pura namanya. Pura-pura diciumnya mamanya, pura-pura dibantunya. Sudah dapat, dia langsung membalikkan badannya, membalikkan harapannya bukan lagi kepada mamanya, tapi pergi dia dengan handphonenya, main-main, main game, dan yang lain-lainnya. Tidak mau lagi mendengarkan orang tuanya. Itu sama dengan si Judas itu. Ya, dia di sekolah minggu sama si Judas itu. Kalau seperti itu. Jadi bagaimana Pak Pendeta, bagaimana kata firman Tuhan hari ini? Mengasihi Tuhan Yesus itu
Mengasihi Allah itu harus diperhatikan kepada orang tua, kepada semua orang, tanpa dibebani dengan hadiah, tanpa ada iming-iming, tanpa ada janji-janji. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita, Allah telah mengasihi kita. Apalagi yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Lihatlah, ada lagi orang yang memegang, mengambil senjatanya, menghunus pedangnya, diletakkannya ke kuping, ke telinga dari hamba imam besar, diputusnya, putus kupingnya. Itu juga tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ya, seakan-akan murid Tuhan Yesus itu mau membantu Tuhan Yesus supaya tidak ditangkap, diambil pedangnya, ditaruhnya ke kupingnya. Mau menyelamatkan Tuhan Yesus dari tangkapan itu. Bukan begitu. Ya, Tuhan Yesus ditangkap memang, tapi kita harus tetap berhati damai, berhati mengasihi, bukan menjadi brutal atau jahat, dendam. Ya kan? Bagaimana itu? Apa yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah? Misalnya datang kawanmu, dicampakkannya bukumu, ya kan? Atau ada kawanmu lagi, sahabatmu, dipukul orang kepalanya, lalu kamu ngambil batu, kau lempar lagi orang itu yang memukul kepala sahabatmu itu. Bukan mencintai Tuhan Yesus itu ya, tapi itu orang yang mendendam, orang yang dirasuki oleh iblis, walaupun seakan-akan membela orang yang benar, tapi bukan jalan, bukan cara yang benar. Jadi untuk membela orang yang benar harus dengan cara yang benar, dengan bagaimana berdoa, menolongnya, bukan malah membuat orang lain celaka. Jadi adik-adik sekolah minggu, apa yang dilakukan oleh seseorang murid Tuhan Yesus di sini adalah bentuk tidak mencintai Tuhan Yesus, walaupun seakan-akan mau melepaskan Tuhan Yesus dari tangkapan orang banyak itu, tapi mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh murid-muridnya? Ayat 50 ya, ayat yang terakhir. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus enak-enak aja mendampingi Tuhan Yesus. Lengkap makanannya, lengkap minumannya, lengkap semuanya. Apa yang mereka minta semua ada. Enak kali memang bersama Tuhan Yesus itu. Ketika sebelum ditangkap, tapi setelah ditangkap apa yang terjadi? Semua lari. Ayo adik-adik sekolah minggu, bagaimana ini? Seperti itukah adik-adik sekolah minggu di rumah? Setelah ada hantaman atau ada ancaman, langsung mundur? Datang misalnya adik-adik sekolah minggu, yang benar itu gini loh. Tapi tiba-tiba datang orang yang agak besar badannya. Jangan kau bicara itu. Langsung takut dia, lari, mari potipot kata orang Batak. Kan? Mari potipot, seperti larinya si Madun, pemain bola itu. Enggak nampak, kayak alogo, kayak angin. Lari dia. Jadi itu bukan mengasihi Tuhan Yesus ya. Tetapi harus berani. Ini yang benar. Kalau kamu tidak mau mendengar, kalau kamu tidak melakukan, itu salahmu. Pokoknya kami harus melakukan yang benar. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, ditangkap Tuhan Yesus langsung lari semua, terbirit-birit, gak nampak lagi batang hidungnya, langsung pergi. Siapa lagi yang seperti itu? Setelah Yesus ditangkap kan, si Petrus misalnya,
Apa yang lakukan Petrus, Simon Petrus? Menyangkal Tuhan Yesus. Pas ada orang, ini kawannya Tuhan ini, kawannya Yesus ini. Dia bilang, aku nggak kenal dia. Saya pernah lihat kau sampai bersama-sama dengan dia. Aku nggak kenal sama dia. Sampai 3 kali, ya kan? Itu bukan mengasihi Tuhan Yesus. Jadi mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya sebatas makanan dan minuman, sebatas keselamatan jasmani, ya, supaya saya diberi Tuhan kekayaan, diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan makanan, diberi Tuhan yang lain-lainnya, maka dia datang kepada Tuhan. Itu bukan mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dia datang dengan apa adanya, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah kita, datang kepadanya. Maka dalam firman Tuhan mengatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepadamu apa yang kau harapkan. Ini dia. Jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah kita. Dengan bagaimana? Dengan menuruti semua perintah Tuhan. Jangan mundur, jangan pura-pura, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini lari terbirit-birit, tetapi dia harus tetap berdiri. Yang difirmankan Tuhan Yesus, yang disampaikan Tuhan Allah, harus saya lakukan di dalam kehidupan saya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kasihilah Tuhan Allah dari hatimu, dari pikiranmu, dari tingkah lakumu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mau kami lakukan di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau yang membimbing anak-anak sekolah minggu untuk melakukannya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka hidup di dalam terang Tuhan, jauh dari godaan dan kesesatan. Itu semua Tuhan karena Engkau yang memberi kelepasan dan memberi hikmat kepada adik-adik sekolah minggu dan kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.